Bapak Ibu, teman-teman, kita ketemu lagi pada episode Renungan Sebutir Debu. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak teman-teman sekalian kita merenungkan tentang alat-alat perlengkapan senjata Allah. Itu apa saja? Karena di zaman yang susah ini begitu banyak kesulitan, pergumulan hidup yang bisa membuat iman kita melemah dan kita jadi malah tidak percaya pada Tuhan. Sepertinya kita mempertanyakan, apakah Tuhan benar ada atau tidak? Kenapa seringkali Tuhan membiarkan segala masalah itu terjadi? Karena Tuhan ingin kita mengerti cinta kasih Tuhan. Ketika kita sampai pada titik nol, titik nadir, maka Tuhan akan bekerja dan Tuhan akan menolong. Tapi seringkali kita hanya bergantung pada logika kita, pada rasio kita, sehingga kita ragu terhadap janji Tuhan. Bagaimana kita bisa agar kita hidup dalam ketidakraguan terhadap firman Tuhan? Nah, untuk supaya kita tidak ragu terhadap firman Tuhan, kita harus memiliki alat-alat perlengkapan senjata Injil, senjata Allah. Apa itu alat-alat perlengkapan senjata Allah? Saya ajak Bapak Ibu membaca dari Efesus 6 ayat 13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Artinya, waktu kita berperang, waktu kita bergumul dengan masalah, kita harus ada senjata. Senjatanya apa? Ya. Senjatanya adalah kita harus berikat pinggang kebenaran. Ya, kita harus benar. Lalu kita pakai baju sirah atau baju besi, itu keadilan. Ya, jadi ayat 14, berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirah keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil dan damai sejahtera. Ini di ayat 15. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Ya Bapak Ibu, jadi nanti kalau ada waktu Bapak Ibu bisa baca dari Efesus 6 ayat 13, 14, 15, 16, 17. Ya. Saya bacakan ayat 16-nya. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Perisainya iman. Itu kamu, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Jadi artinya kita harus punya iman. Iman itulah perisai kita untuk menangkal, untuk menangkis serangan si iblis yang merupakan panah-panah api. Kenapa disebut panah api? Panas, sakit waktu kena, terbakar.
Tapi kalau kita punya iman, kita bukan bergantung pada rasio, tapi bergantung pada iman dan firman Tuhan yang hidup, kita akan selamat. Ini intinya. Ayat 17 itu dikatakan, terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Jadi kita di samping punya iman, perisai iman, kita harus punya pedang roh, yaitu firman Allah. Kalau kita tidak, sebagai orang Kristen, tidak pernah baca firman, tidak pernah mau merenungkan firman, tidak mau belajar firman Tuhan, bagaimana caranya kita menangkal? Bagaimana caranya kita bisa beriman? Bagaimana kita bisa melawan segala panah-panah si jahat, serangan-serangan iblis yang bisa saja berupa sakit penyakit, kemiskinan, ketakutan, berbagai masalah bisa ditimbulkan oleh si jahat sehingga kita hancur karena tidak beriman dan tidak punya pedang roh, yaitu firman Allah yang untuk melawan si jahat. Ya, jadi Bapak Ibu, marilah kita mulai saat ini dalam suasana pandemi, suasana kedukaan, kesulitan, pergumulan, mungkin kesedihan, mari kita kembali kepada firman Tuhan. Mari kita memiliki, berpegang pada senjata perlengkapan Allah. Mari kita renungkan kembali. Kita baca pelan-pelan dari dari Efesus 6 ayat 13, 14, 15, 16, 17. Ya. Dan penutupnya ayat 18 dikatakan, dalam segala doa dan permohonan. Jadi di samping baca firman, di samping beriman, kita harus berdoa kepada Tuhan. Berdoa setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Ya. Jadi harus samping punya iman, punya firman, berdoa, minta pertolongan Tuhan. Itu saja Bapak Ibu sekalian. Nanti kita ketemu lagi di episode berikutnya. Jangan lupa subscribe, share sebanyak-banyaknya supaya banyak orang bisa mengerti firman Tuhan, menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa.